Pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menanggapi pernyataan politisi PDI Perjuangan yang menyebut kemungkinan dua poros Pilpres jika PKB keluar koalisi Amin. Merespon pernyataan Jarod Saiful Hidayat, Caimin menepis kemungkinan PKB hengkang dari koalisi pendukung bakal Capres Anies Baswedan dengan menyebut rencana pendaftaran ke KPU sudah disiapkan. Soal kemungkinan Pilpres diikuti dua poros Capres, Caimin mengklaim koalisi Amin masih berada di jalurnya. Bakal Capres Anies Baswedan juga mengiyakan ia dan Caimin akan mendaftar ke KPU 19 Oktober pagi. Yang penting kita sudah menyiapkan pendaftaran tanggal 19 pagi. Semua sedang proses administrasi yang masih ada. Insya Allah semuanya sudah untuk Nah itu nanti akan ada kayak gimana nih? Nanti kita umumkan, tapi insya Allah 19 pagi. Apakah pakai? Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat menyatakan kemungkinan Pilpres hanya berlangsung satu putaran. Kemungkinan satu putaran terjadi jika hanya dua poros Capres. Jarod menyebut peluang dua Capres mungkin terjadi seandainya PKB mengubah dukungan. Namun kata Jarod, dua atau tiga poros partainya siap menghadapi Pilpres. Ya, bisa saja nanti Pak Ganjar bersaing dengan Pak Prabowo. Ya, kalau misalkan PKB bergabung, ya kan bisa juga tetap tiga poros, ya kan bisa dua poros. Jadi prinsip kita PDI Perjuangan dua poros atau tiga poros kita siap untuk berjuang supaya bisa satu putaran selesai. Dengan cara seperti itu maka yang diuntungkan itu bangsa dan negara. Politisi PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat, saudara, melempar wacana dua poros Pilpres jika PKB mengubah dukungan dari koalisi saat ini yang mendukung bakal Capres Anies Baswedan. Apakah pertanyaan ini mungkin PKB hengkang dari koalisi Amin dan apa keuntungan bagi koalisi pendukung Ganjar jika Pilpres berlangsung satu putaran? Sudah ada sore hari ini dengan Wakil Sekjen PKB Saiful Huda, juru bicara P3 yang menjadi bagian dari koalisi pemenangan Ganjar Pranowo Ahmad Baidowi atau Mas Awi dan juga pengamat politik Adi Praitno. Sore Bapak-Bapak semuanya. Selamat sore Audrey. Ya, Mas Adi, Kang Huda. Saya mau langsung nih ke PKB dulu ya. Jadi Mas Huda, mungkin nggak sih PKB ini masih digoyang, masih berubah pikiran? Nggak mungkin, Mbak. Kita sudah berlayar. Jadi kalau kemarin ada goda-menggoda karena belum ada satu poros pun yang mengambil cawapres. Kebetulan pasangan Amin ini pasangan yang pertama kali sudah lengkap antara calon presiden dan wakil presiden. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Jarod kira-kira yang bisa menerjemahkan Mas Awi. Apakah tidak cukup sudah punya 4 partai koalisi, kok pasti nyari yang baru kira-kira begitu. Oke. Nah, saat yang sama saya kira itu bisa dimaknai Mas Awi dan teman-teman PDIP kelihatannya masih butuh teman. Nah, kalau ngajak PKB kelihatannya sudah tidak mungkin karena 100% nggak mungkin ya Mas ya? Sudah nggak mungkin Mbak, 100%. Oke, kalau gitu sekarang saya tanyain ke P3. Mas Awi, kenapa sih masih menggoda PKB padahal kan PKB sudah jelas punya Amin, baca pres dan juga baca opresnya Caimin? Ya, kalau ingat statement Hasto, ada isu-isu kemarin itu tidak ada asap kalau tidak ada api. Nah, Mas Jarod berpendapat mengenai statement seperti itu kan bermula dari statement dari Jazil dari PKB gitu. Jadi kemudian diamplifikasi oleh sejumlah media. Nah, kami hari ini meyakini bahwa berdasarkan konsolidasi koalisi terkini itu masih 3 poros. Memungkinkan ketika 2 poros itu, kata Pak Jarod, apabila PKB bergabung baik ke Prabowo ataupun ke Ganjar. Ini untuk menindaklanjuti statement yang disampaikan oleh Pak Jazil. Kalau di kami misalkan mau dikonstruksi 2 poros antara Prabowo dan Ganjar, itu sesuatu yang tidak mungkin. Bisa memungkinkan apabila Ganjar Pranowo jadi capres,
Prabowo Subianto jadi cawapres. Itu bisa, tetapi kan apakah mau? Kan tidak semudah itu. Tapi Nah, kenapa langsung maka terang-terangannya bilangnya PKB, Mas? Nggak parpol lainnya? ya kan yang mewacanakan menyebut masih memungkinkan dua poros ketika sudah porosnya terbentuk kan PKB. Oh, Ya kita oke. kembalikan ke PKB. Kan gitu. Ketika PKB sudah membentuk koalisi, terbentuk pasangan Amin, salah satu elitnya masih mengungkapkan ada wacana dua poros gitu kan. Lah ya kita kembalikan apakah serius atau tidak. Kalau serius ya hanya bisa itu ketika diantaranya PKB mengubah pikiran. Tapi kalau dari sinyalemen yang disampaikan Kang Saiful Huda itu sesuatu yang tidak mungkin. Meskipun sebelum mendaftar ke KPU itu segala sesuatunya masih mungkin. Tapi hari ini kami konsentrasi bahwa poros koalisi itu masih ada 3 sampai hari ini. Gitu. Kalau gitu sekarang balik lagi ke PKB. Waktu itu serius nggak sih pernyataan dari Pak Jazilul saat itu, Mas Huda? Enggak, Mas Jazil mengamplifikasi apa yang disampaikan oleh Mas Hasto dan Mas Aryo. Jadi lempar-lemparan ya? Enggak, memang coba dicek aja, coba ditelusuri. Yang pertama kali melempar 2 poros itu Mas Hasto. Dan diamplifikasi oleh Mas Aryo Bimo menyampaikan masih ada kemungkinan untuk duduk bersama antar ketua umum partai. Nah, dalam hal ini ya antar ketua umum partai yang agendanya adalah keberlanjutan gitu. Dan tadi sudah jelas Mas Awi sampaikan kan, yang berpotensi untuk terbuka kemungkinan kan kalau ada Ganjar sama Pak Prabowo. Dan ini kan isu lama, isu 2 tahun yang lalu yang sempat menjadi agendanya Pak Jokowi, menyangkut soal memasangkan antara Mas Ganjar, Pak Prabowo atau Pak Prabowo Ganjar. Jadi diskusi menyangkut 2 poros ini sebenarnya tidak terkait dengan koalisi Amin. Jadi sepenuhnya terkait dengan koalisinya Mas Awi dan koalisi Indonesia Maju. Oke, kalau gitu sekarang saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, kalau tadi dibilang Mas udah bilang 100% nggak mungkin berpindah, tapi ada nggak sih potensi kemungkinan itu saling goda-menggoda lagi? Ya kalau mau jujur sebenarnya Audrey ini kan saling ledek antar poros politik ya. Ketika Gus Jazilul bicara tentang kemungkinan 2 poros, itu kan sebenarnya ingin menggiring opini soal kemungkinan Ganjar dan Prabowo atau Prabowo Ganjar bisa menyatu, lawannya adalah Imin, kan kira-kira begitu. Dugaan saya kenapa ini disampaikan supaya poros politik yang ada itu tidak menggoda Imin ini supaya bubar dan pindah ke lain hati. Tapi kalau kita membaca kemungkinan Prabowo Ganjar, Ganjar Prabowo bersatu, rasa-rasanya kok sampai kiamat pun agak sulit ini untuk dibuktikan. Karena sampai saat ini kan Ganjar ataupun Prabowo kan ngotot harga mati mereka capres. Oleh karena itu bagi saya kemudian godaan yang lainnya adalah kemudian 2 poros itu akan terwujud kalau Imin itu bubar jalan. Dengan asumsi misalnya banyak hal lah yang dijelaskan. Mungkin faktor elektabilitas dan faktor-faktor di luar kemampuan manusia. Bagi saya ini saling ledek lah antar koalisi partai ya. Tapi secara prinsip kalau kita membaca anatomi kekuatan politik kita, Andre, memang secara alamiah seakan-akan di 2024 hanya akan ada poros politik 3 ya. Amin, kemudian Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Tapi sorry itu harus saya katakan, di politik kita ini kan ada sesuatu yang memang di luar kendali kita, di luar nalar kemampuan kita sebagai makhluk politik biasa. Contoh, siapa yang bisa menyangka Prabowo Subianto itu akan jadi menterinya Jokowi? Itu di luar kemampuan kita. Siapa yang kemudian bisa menyangka PKB kemudian menjadi bagian dari koalisinya Anies Baswedan yang kita tahu merupakan 2 kutub yang selama ini memang tidak pernah bisa bertemu basis konstitusi. Nah, Mas Adi, tapi kalau misalnya berbicara tentang mungkin ya, tadi kan ada kemungkinan kalau ya, bukan ada kemungkinan tapi kalau misalnya. Nah, sebenarnya kalau itu faktor apa saja yang bisa terjadi untuk mendorong PKB ini hengkang keluar dari mendukung baca presnya Mas Anies? Eksternalnya misalnya. Ya sebenarnya banyak hal ya. Misalnya orang berasumsi mungkin karena faktor elektabilitas ya. Kalau memang pasangan Amin relatif tidak terlampau menjanjikan, tentu mereka ini mungkin ada anggapan tidak akan lanjut ya. Karena tidak mungkin ikut tanding kalau memang sudah diprediksi kalah. Yang kedua pasti mengaitkan dengan bagaimana Gus Muhaimin beberapa waktu yang lalu sempat panggil KPK meski sebagai saksi. Kalau kemudian kasusnya misalnya ini ditingkatkan di luar batas kemampuan kita sebagai manusia, mungkin itu bisa menjadi variabel-variabel yang akan terjadi di kemudian hari. Atau jangan-jangan misalnya antar elit partai,
Megawati, kemudian Jokowi, di situ ada Prabowo mungkin. Bicara dari hati ke hati dengan Gus Muhaimin. Ini melampaui partai, bicara tentang melampaui poros-poros politik, Oke. bicara tentang stabilitas dan seterusnya. Maka sangat mungkin politik kita itu bisa disederhanakan bahwa Gus Muhaimin mungkin bisa dijinakkan dalam tanda kutip untuk mengurungkan bagaimana tidak bisa lanjut bersama Anies Baswedan. Mengingat kalau kita melihat kecenderungan secara umum, kubu pemerintah itu kan tidak terlampau happy dengan masuknya Anies sebagai salah satu kontestan yang Oke. bakal maju di 2024. Tapi Audrey, satu hal, kalau melihat iman politiknya, rasa-rasanya Gus Muhaimin ini hakul yakin sampai mati. Sulit sebenarnya untuk digoda, untuk digoyang iman politiknya. Per hari ini ternyata Imin itu sampai ke pondok pesantren saya itu melakukan silaturahmi politik sebagai salah satu keseriusan mereka ya. Tapi overall ada Oke. kekuatan Tapi kita yang Mas Adi, ada yang mengejutkan juga kan, dari menterinya Nasdem ini tersandung kasus hukum. Nah, apakah ini juga akan mengubah? kalau itu tidak ada ya Audrey, karena sebelumnya kita juga melihat bagaimana Pak Joni Plate ditetapkan sebagai tersangka, ternyata poros perubahan ini tidak goyang-goyang. Bahkan Oke. ketika Demokrat keluar pun bukan karena faktor Joni Plate jadi tersangka, tapi karena AHY di PHP, dijanjikan surga, tapi nyatanya neraka yang diberikan. Itu yang kemudian membuat Partai Demokrat keluar. Oleh karena itu, maupun besok ada tersangka, siapapun yang terkait dengan internal Partai Perubahan, kok rasa-rasanya agak sulit untuk mengurungkan niat politiknya. Satu-satunya yang bisa bicara dari hati ke hati supaya Gus Muhaimin tidak bersama dengan Anies ya tentu adalah Pak Oke. Presiden. Oke. Mungkin Megawati Soekarno Putri ya, orang-orang yang menjadi kingmaker dan queenmaker betul menghadapi pemilu di 2024 yang akan datang. Saya mau kembali ke P3 Mas Awi. Tadi kan mengutip pernyataan Pak Jarod bukan soal tentang tadi PKB ya, tetapi juga PDIP kalaupun ada satu putaran ini mungkin saja Ganjar melawan dengan Prabowo. Ini maksudnya gimana, Mas Awi? Apa Ya, yang kalau diinginkan? bicara penghematan anggaran, kalau bicara penghematan anggaran itu tidak perlu harus lulusan S3 untuk bicara. Antara Pilpres 2 putaran dengan 1 putaran itu pasti lebih hemat yang 1 putaran. Itu kalau bicara terkait dengan perspektif penghematan anggaran negara. Tetapi proses demokrasi itu kan tidak serta-merta harus dilihat bahwa ini besar kecilnya anggaran yang dikeluarkan. Tapi langsung terang-terangan Ganjar versus Prabowo kan bakal padahal kan ada 3 poros nih sampai dengan sekarang. Lah ya itu kembali ke yang tadi terkait dengan kondisi terkini, parameter-parameter misalkan hasil lembaga survei dan semacamnya. Tetapi sekali lagi kita tetap menghormati ya dalam posisi hari ini P3 misalkan harus berhadapan-hadapan dengan 3 poros ya itulah realitas politik yang harus kita lalui. Kalaupun ternyata nanti pada akhirnya 2 poros ya nggak masalah juga. Tapi saya ingin katakan bahwa jangan sampai gara-gara misalkan untuk penghematan anggaran seolah-olah kita mengeluarkan ongkos demokrasi yang mahal seolah-olah ada penyesalan. Tidak, karena kan pilihan demokrasi ini pilihan sadar ketika kita mengamandemen Undang-Undang Dasar 45, melaksanakan pemilihan secara langsung, terus ditindaklanjuti dengan aturan perundang-undangan terkait syarat threshold yang memungkinkan Pilpres itu 2 putaran. Jadi kos politik itu bukan kos penyelenggaraan pemilu, itu sudah secara disadari betul oleh para pembentuk undang-undang bahwa akan mahal. Oke, kalau ke Mas Huda dari PKB sendiri melihat pernyataan dari Pak Jarod langsung terang-terangan ya, tadi Ganjar versus Prabowo. Ya itu kan versinya Mas Jarod ya. Semua kita punya prediksi masing-masing. Sebagaimana kami meyakini bahwa ketika ada 3 poros, kita akan menang di putaran pertama dan kita bisa memenangkan putaran kedua. Itu wajar aja sih. Jadi semua punya hitungan masing-masing. Tapi saya ingin memperkuat soal 3 poros ini ya Mbak ya. Sejak dari awal PKB ketika dulu membangun koalisi dengan Gerindra, semangat kami sama. Pilpres yang tidak diikuti incumbent ini harus paling tidak 3 poros. Karena jangan sampai 20% presiden threshold yang sudah mengamputasi proses demokrasi, karena PKB semua inginnya cukup 5% presiden threshold itu, 5-10%. Semangatnya supaya Pilpres itu bisa menyuguhkan banyak figur dan publik secara sadar, secara solidaritas
memilih siapa calon yang terbaik ketika kita bisa menyuguhkan banyak figur. Nah, pada konteks itu termasuk kami akhirnya karena ada kebuntuan dengan Gerindra, terus kemudian di koalisi perubahan juga ada kebuntuan, kami gabung menjadi bagian dari koalisi pasangan Amin, sama semangatnya. Jangan sampai terjadi dua pasangan. Jadi sekali lagi 20% presiden threshold ya sudah mengamputasi banyak hal. Jangan sampai pilpresnya juga akhirnya hanya 2 pasangan. Jadi Itu artinya saya tetap menginginkan 3 ya? Sudah pasti. dari awal. Untuk menjaga kesehatan demokrasi kita, pilpres minimal harus 3 pasang. Oke, kalau memang harus 3 pasang, tapi kan meminjam dengan pernyataan dari PDIP sendiri, Mas Adi, kalau misalnya 1 putaran, PDIP ini yakin Mas Ganjar menang. Kalau sampai dengan sekarang, seberapa keyakinan itu masih terus dipegang? Dalam politik tentu modal besarnya adalah keyakinan, optimisme, Audrey. Jadi mungkin kubunya Mas Awi, kubu PDIP yang mengusung Ganjar ini, di mana elektabilitas Ganjar 36 saat ini bisa berlipat ganda karena dengan asumsi mesin politiknya belum bergerak, Ganjar belum maksimal, kemudian belum mengamplifikasi secara total mesin dan kekuatan politik mereka. Oleh karena itu, ketika mendengar statementnya kubu Ganjar Pranowo, berapapun poros politiknya mereka hakul yakin bahwa pertarungan hanya akan berlangsung 1 putaran, tentu dengan asumsi harus menang 50 50+1 ya. Tentu itu bukan perkara gampang karena harus terdistribusi di hampir seluruh provinsi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kalau kita membaca anatomi dan angka-angka statistik secara politik, itu masih mungkin, tapi kemungkinan ini memang agak rumit dan agak susah. Tapi dalam politik apa yang tidak mungkin, Audrey, apapun bisa terjadi di kemudian hari. Tinggal kita cek apakah nanti memang kalau ada 3 poros politik, kalau kita melihat per hari ini, PDIP, kemudian P3, Perindo, dan Hanura mampu mengantarkan Ganjar sebagai pemenang dalam 1 putaran sekalipun porosnya nanti ada tiga calon yang masuk ya. Tapi kalau misalnya 3 poros kemungkinan ada 2 kali putaran? Kalau saya menduga per hari ini kalau melihat angka-angka statistik sangat mungkin terjadi 2 putaran. Karena 50% plus 1 itu bukan hanya 50% plus 1 ya, tapi kemenangannya kan minimal di separuh gitu atau di sepertiga di seluruh provinsi di Indonesia. Ini nggak gampang, Audrey, bisa dilakukan dalam waktu 5 bulan ke depan. Bagi saya mau 1 putaran, 2 putaran, ini bagian dari berkah demokrasi yang harus kita nikmati. Karena bagi saya demokrasi pemilu itu tidak bisa diidentifikasi hanya persoalan dana, tapi yang jelas bagaimana rekrutmen dan regenerasi kepemimpinan harus diselamatkan dengan cara-cara yang demokratis. Dengan cara apapun, mau 2 poros, 2 putaran, harus kita nikmati sebagai bagian dari keniscayaan demokrasi. Mas Awi, kalau dari koalisi Mas Ganjar sendiri sebenarnya saat ini masih tetap mau menginginkan parpol-parpol tambahan nggak untuk mendukung Mas Ganjar nih di Pilpres? Ya, namanya politik itu kan ada gium yang selalu menjadi acuan ya. 1 musuh itu kebanyakan, 1000 teman itu masih kurang. Tapi sekali lagi kami ingin menggarisbawahi bahwa kehadiran partai politik dalam Pilpres itu sebatas syarat pengusungan. Sepanjang koalisi parpol itu cukup untuk memenuhi syarat pengusungan Pilpres, Capres ke KPU, sebenarnya sudah cukup. Tinggal bagaimana mesin pemenangan partai dan juga mesin pemenangan Capres itu bekerja maksimal untuk merebut hati rakyat. Maka dari beberapa pengalaman, baik itu Pilpres maupun Pilkada, seringkali calon-calon yang diusung oleh partai yang minimalis itu memenangkan kontestasi. Karena apa? Kami menyadari bahwa dalam pemilihan secara langsung itu bukan elit partai yang kita kejar. Yang dikejar adalah bagaimana meraup simpati rakyat. Yang terpenting syarat usungan ke KPU udah memenuhi, udah cukup. Oke, baik. Terima kasih Mas Awi untuk pandangannya. Terima kasih juga Mas Huda. Terima kasih Mas Adi Praitno. Sehat selalu semuanya.